Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wisika Dewi dengan NIM 43014190076 dari Lomba Pendidikan Kimia 19B. Di sini saya akan menampilkan video hasil observasi rekonstruksi budaya dari pembuatan tape ketan khas Kuningan, Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ini alamatnya berarti di Desa Tarikolot, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Usaha didirikannya kapan? Usaha mulai berdiri berarti tahun 1996. Terus kami pesannya. Ibu alasan mulai usaha nak milih tape ketan kan ini kan? Daerah kan terkenalnya khas Kuningan. Ibu bisa kepikiran usaha yuk udah naon yuk. Jantan kepungkur teh nuju masih tahunnya sekitar tahun 96-an gitunya. Seueur pengunjung kata di kolotan peuyeum sedangkan anu produksi peuyeum nanti kan masih terbatas hanya lantai besar hanya sari asli juga. Jadi kepikiran gitu, tamu pada datang ngantri gitu, jangan-jangan kita juga coba gitu. Jadi terinspirasinya dari itu. Jadi si produsen memproduksi terbatas gitu. Jadi inisiatifnya iya. Pas didirikan terus langsung ageng gitu apa ya? Dulu pertama tahun 96 teh jadi Sari Asih merasa PTT kita ikut gabung di sana gitu. Setelah hari-hari tidak itu mah marema sepertinya hari-hari biasa mah kita mandiri gitu, produksi sendiri, dijual sendiri gitu. Kalau misalnya hari-hari gitu mah kita ikut memasok gitu. Ya tetap yang namanya jualan tahun-tahun awal gitu tetap masih sering jatuh bangun gitu, nggak terlalu mulus gitu kalau berjalan ada jatuhnya. Tadi kan tos nanya-nanya bahan gitu. Bahannya kan di tape ketan apa? Beras Ketan terus daun katuk. Sareng ragi we gitu. Ieu nate alatna, bahan sareng alatna. Bahan-bahanna nama tak kanggo yang memberikan warna hijau itu berarti tumbukan daun katuknya. Dulu mah waktu awal-awal kita lengkap daun katuk, daun laja, daun tebu gitu. Itu mah mungkin kita meniru dari proses awal-awal ibu-ibu kita dulu waktu produksi buat hajatan gitu pakai daun laja. Mungkin daun laja mah untuk memberi kehangat ya gitu, anget gitu. Terus daun tiwu, daun katuk, warna hijau teh. Tapi ayeuna mah kan langka. Ibu teh jantan cekap katuk wae gitu. Jadi alat bahan nama cuma tiru eta. Bahan nama mung ragi, beas, daun katuk gitu. Ieu utama nama gitu. Proses awalnya tadi teh cenah dicuci heula maka bersih pisan dulu. Mencuci bersih, pokoknya lebih bersih dari kita menanak nasi biasa gitu nya. Ini mah tape mah bersih gitu. Kalau nanak nasi biasa bersih berarti ini mah lebih bersih gitu. Sampai cair bening ya gitu. Biasa prosesnya mah seperti masak nasi biasa gitu, masukin beras, masukin ke kukusan, lalu diaronin dan diaroninana tah ku cai hejo eta gitu, cai tiis teh gitu. Sambil diaduk-aduk di rata-rata, soalnya kan namun teu rata mah sok aya rada gates-gates gitu mana diusahakeun. Gates tuh karena di campur teu hejoan gitu kadang-kadang. Tapi proses nu paling utama nama tina gates mah beasna anu kacampuran beas sangu urang gitu, sanes ketan. Eta nu nimbulkeun faktor gates pisan nama. Upami kirang ka hejo mah gitu asa teu sabaraha gitu gatesna. Terus itu langsung wedding tadi kan gitu. Di depan gitu.
pamitos dicuci teh berarti dicuci, dimasukkan kukusan, dikari gitunya. Terus dikari teh terus kakal biasa lebetkeun deui di proses pematangan yang kedua. Oh, dimatangin deh. Dimatangin deui. Kita diakeun, terus akeun diragian. Sambil masak eta teh kita nyuci daun. Nah, itu kita pembungkusna teh. Terus disupan daun oge. Disupan kanggo Pembungkusna daun jambu na. Kanggo lulus meureun nya. Ya supados. Ku masih da makanan sih janten ke dasar wasak gitu daun pembungkusna teh daun jambuna. Kedah dicuci bersih, disepan, ditiiskeun deui eta geuleuh dikatiis. Teu kenging baseuh gitu. Tapi ragian teh langsung we dibungkus kan gitu. Pabitos diragian mah tos tiis ragian langsung dibungkus. Dibungkus dikaemberkeun. Berarti ke proses apa sih? Asupan awisna teh di emberna gitu, Bu. Dalam proses peragian. Fermentasinya. Fermentasi ta proses menjadikan manis teh ta proses eta peragian gitu. Keun direndam difermentasi biasa. 3 dinten. Yang dikatakan tape itu kan termasuk makanan tradisional. Jadi prosesnya pun tradisional, terus tidak bisa menggunakan bahan-bahan pengawet, bahan-bahan kimia gitu. Jadi takutna teh ada efek gitu. Upami hoyong awet mah tos asak teh mung tiasa dilebetkeun kana kulkas gitu. Lebih awet. Sabaraha itu, Bu? Awetna. Upami kana kulkaskeun mah bade sasasi, bade 2 sasi, bade 3 sasi, yang penting setrumna normal gitu. Kan aya di urang mah di dia sok kadang-kadang mati hidup gitu nya. Tah eta teh tetep mempengaruhi gitu. Stabil gitu listrik teh. Jadi ka 3 sasi ge sae keneh. 3 sasi 4 sasi gitu teh. Cuman si tapena teh kayak mengkerut gitu teh. Untuk keseger bareng gitu teh, Bu. Ya mungkin lah bisa dikatakan teu seger gitu soalnya katinggalina nambih alit, nambih kesat gitu janten rada sekel gitu. Mun ragina, Bu, aya ragi khususan teu? Eta teh saleresna mah ragi mah henteu khusus gitu nya. Bade nganggo ragi naon wae ge biasa nya aya ragi cap udang, aya ragi cap naon deh aya ragi nu merek NKL seueur. Cuman kaleresan aya nu masuk ragina merek NKL gitu. Janten tos katingali kualitasna, mantah nganggona teh nu eta wae gitu. Sadaya tukang puyeuh teh nganggona nu eta nyandakna ti dieu gitu. Teh sadaya teh loba di dieu Nuhun. produksi. Mun distribusina ka mana we, Bu? Mung ka Kuningan, ka Cirebon. Terus teh nya aya sih ka kota oge tapi henteu secara langsung ti dieu ka dieu. Dari hasil observasi budaya lokal proses pembuatan tape ketan yang telah dilakukan terdapat pengetahuan aktif masyarakat yang dapat direkonstruksi dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran kimia. Berikut ini merupakan tabel keterkaitan budaya pembuatan tape ketan dengan standar kompetensi pembelajaran kimia. Yang pertama yaitu KD 3.10 menerapkan aturan IUPAC untuk penamaan senyawa anorganik dan organik sederhana. Konsep kimia dalam pembuatan tape ketannya yaitu tata nama senyawa anorganik dan organik, misalnya tata nama glukosa, karbohidrat, dan alkohol yang terkandung dalam tape ketan.
Yang kedua yaitu KD 3.1 menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Konsep kimianya yaitu struktur isomer dan penggolongan senyawa hidrokarbon dan struktur gula dalam tape ketan. Yang ketiga yaitu KD 3.7 menganalisis struktur tata nama, sifat, dan kegunaan senyawa karbon, meliputi haloalkana, alkanol, alkoksialkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat. Konsep kimianya yaitu struktur tata nama, sifat, identifikasi, dan kegunaan senyawa alkohol yang terkandung dalam tape ketan. Yang keempat yaitu KD 3.9 menganalisis struktur tata nama, sifat, dan penggolongan makromolekul meliputi polimer, karbohidrat, dan protein. Konsep kimianya yaitu struktur, tata nama, sifat, penggolongan, dan kegunaan karbohidrat yang terkandung dalam tape ketan. Yang kelima yaitu KD 3.2 menganalisis perkembangan konsep reaksi oksidasi-reduksi serta menentukan bilangan oksidasi atom dan molekul atau ion. Konsep kimianya yaitu konsep reaksi reduksi oksidasi, misalnya pada proses oksidasi alkohol dalam tape ketan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.